Walau kota kecil, kota Kediri ya, luasnya hanya lebih kurang 64 kilometer persegi, ya jumlah penduduknya 300 ribuan, Ya. tapi destinasi wisatanya cukup lengkap. Mulai dari wisata religi, sejarah, bahkan ada banyak sumber air dan ruang terbuka hijau. Kota Kediri itu hanya 3 kecamatan, Ya. dan kalau naik sepeda lurus-lurus saja, itu butuh waktu cuma nggak sampai 1,5 jam. Oke. Dan saya senangnya tidak pernah kesasar, cuma takut dengan kecepatan mobil bis saja naik sepeda. Itu kalau belok kanan, kanan, kanan balik lagi ke asal, Oke. karena dia sudah terpetakan, terstruktur kotanya. Jadi kayak kota di Eropa atau di Amerika. Makanya saya pikir kota Kediri itu tinggal ditambah aja kualitas pelayanan publiknya maupun ketersediaan dari tempat-tempat wisatanya. Kediri merupakan sebuah kota yang terletak di Jawa Timur. Meski masuk kategori kota kecil, yakni hanya seluas 63,40 km persegi, namun kota ini memiliki tata ruang kota yang rapi dan terstruktur. Masuk dalam jajaran kota tertua di Indonesia, Kediri menyimpan wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi, salah satunya seperti Museum Erlangga. Kedepan kota ini akan semakin lengkap dengan adanya Bandara Doho yang terletak di Kabupaten Kediri. Tentu saja kehadiran bandara baru ini akan menjadi peluang bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian. PJ Wali Kota Kediri, Zanaria, mengaku akan melanjutkan tugas dari wali kota sebelumnya, yaitu mewujudkan kota Kediri yang unggul dan makmur dalam harmoni. Lalu bagaimana ya cara yang diterapkan PJ Wali Kota Kediri dalam mewujudkannya? Nah, Sobat Kompas.com, kali ini aku sudah bersama PJ Wali Kota Kediri, Ibu Zanaria. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak Putri. Gimana Ibu perjalanan nih dari Kota Kediri ke Jakarta? Iya, kalau biasanya kadang-kadang naik pesawat. Nah, kalau kemarin itu naik kereta. Jadi kereta dari Kediri ke Gambir atau Jatinegara itu sekarang menyenangkan. Aman lah, senang, bersih gitu. Berapa jam sih Bu? 9 jam lebih kurang. Lumayan ya. Lumayan, tapi kalau berangkatnya malam hari, nyampe sini subuh ya udah tidur kan? Iya betul juga. Jadi emang lebih enaknya perjalanan malam ya Bu ya? Iya benar. Oke, Ibu sebelum menjadi PJ Wali Kota Kediri, ternyata Ibu pernah bertugas sebagai, aku baca nih ya Bu ya, karena panjang banget Sahabat Kompas.com, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 4, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Nah, gimana nih perasaan Ibu saat dilantik menjadi PJ Wali Kota Kediri, Bu? Sebelumnya itu belum dilantik ya. Jadi dikasih tahu pas sedang rapat, ditelepon, dikasih tahu bahwa Ibu mendapatkan kepercayaan untuk ditugaskan jadi PJ Wali Kota Kediri. Saya cuman gini, nggak tahu Kota Kediri itu di mana, jujur. Dan saya cerita waktu lepas sambut dengan Wali Kota senior. Dan cukup saya terperanjat juga ya. Karena nggak nyangka saya bukan orang Jawa, tapi taunya ditempatkan di satu daerah di Jawa Timur. Ya surprise, terus senang, ya pasti bangga ya. Kalau pimpinan itu tidak semua birokrat pegawai negeri yang bisa mendapatkan kesempatan yang langka. Karena 5 tahun sekali dan paling banyak itu tahun ini. Tahun ini ada lebih dari 200-an. Dan salah satunya saya, dari jumlah penduduk kita kan lebih hampir 300 juta. Ya pastilah bangga dan alhamdulillah bisa dipercaya untuk merasakan menjadi salah satu kepala daerah walau penjabat ya. Itu yang saya rasakan. Jadi meskipun kaget sebenarnya harus siap ya Bu ya, mau nggak mau. Ya harus siap. Dan kalau kita birokrat itu tidak boleh mengatakan tidak bisa. Yang penting jalani dulu. Kalau misalnya ada hambatan segala macam pasti ada jalannya. Oke, Ibu gimana nih pas sudah nyampe di Kediri, gimana kesan pertamanya?
Nah itu dia kesan pertama waktu nyampe di kota Kediri, bukan kota Kediri dulu, jadi Oke, saya dilantiknya di di Surabaya oleh Surabaya. Ibu Gubernur, Ibu Ya. Khofifah Parawansa, dan saya langsung yakin beliau pasti senang nerima saya karena saya dulu adalah salah satu staf almarhum suami beliau, Bapak Indar Parawansa, dan beliau memang menyambut hangat saya dan memberikan petuah-petuah arahan pada saat pelantikan. Dan setelah itu 3 jam setelah itu saya ke Kediri langsung. Oke. Karena memang pesan Bapak Menteri Dalam Negeri harus kerja langsung, tidak boleh balik. Jadi saya waktu itu langsung bawa koper besar, cukup besar lah, langsung ke Kediri. Disambut dengan hujan. Padahal waktu itu masih musim kemarau ya, November. Berkah berarti, Bu. Alhamdulillah, insya Allah itu berkah. Ya. Malamnya langsung ada acara lepas sambut dengan wali kota senior. Ya. Dan sambutannya alhamdulillah masyarakat di sana dan jajaran insya Allah menerima saya dengan tangan terbuka dan mau memberikan dukungan dengan sampai sekarang ini ada banyak sekali kegiatan yang kita mendapatkan penghargaan. Oke, wah menarik nih. Tapi sebelum bahas itu, aku pengen tahu juga nih, kan saat Ibu Khofifah melantik Ibu sebagai PJ Wali Kota Kediri, ternyata beliau mengatakan bahwa Ibu datang ke Kediri saat kondisi Kediri sedang baik ya Bu ya, seperti pembangunan yang sedang baik, kemudian angka pengangguran rendah juga. Dan tapi ada beberapa hal yang memang diingatkan kembali oleh Ibu Khofifah sendiri ya Bu ya, tentang keberlanjutan pembangunan. Seperti saat ini Kediri ingin membangun, sudah membangun bandara ya Bu ya. Gimana nih prosesnya sama saat ini Bu? Jadi saya ingin sampaikan juga bahwa kalau bandara itu kedudukannya ada di Kabupaten Kediri. Oke. Jadi kalau kita adalah sebagai nanti yang makai, ya kan, dan juga akan menerima kunjungan dari wisatawan lokal maupun mancanegara, insya Allah semoga itu terwujud. Dan itu soal bandara. Jadi memang bukan di lokasi kota Kediri, tapi di tetangga di Kabupaten Kediri. Nah terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Khofifah, saya di sini melanjutkan tugas dari wali kota senior. Ya. Karena kemarin disebutnya wali kota senior, bukan wali kota lama, tapi senior. Di mana adalah untuk mewujudkan visi misi di dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Karena RPJMD-nya Kota Kediri itu adalah 2019-2024 dan saya masuk di akhir tahun 2023. Jadi tinggal 1 tahun ini saya melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh wali kota senior tersebut. Di mana visi kota ini adalah mewujudkan Kota Kediri unggul dan makmur dalam harmoni, serta di misinya itu ada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi, termasuk di sini, ya kan? Ya. Misi berikutnya adalah mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya. Nah, kemarin kita mendapatkan penghargaan untuk SDM itu terkait dengan merit system. Itu sungguh satu kebanggaan dari 38 kabupaten kota di Jatim kita dapat penghargaan itu. Misi berikutnya adalah memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan. Nah memang saya datang di sana di Kota Kediri itu sudah mulai menggeliat baik dari sisi kuliner, wisata, dan juga UMKM-nya. Yang misi berikutnya mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Di sini saya cukup terperangah. Karena selama saya bekerja di pusat di Jakarta, jarang melihat, kecuali ya kota Surabaya ya sudah mulai menunjukkan kota yang nyaman ya, sejuk. Nah ini kota kecil, Kota Kediri taunya punya ruang terbuka hijau yang banyak, tapi memang harus didorong kembali untuk lebih nyaman lagi, karena RTH-nya sudah
ruang terbuka hijaunya itu sudah mencapai 16,5% Oke. dari informasi Kepala Dinas Lingkungan Hidupnya. Nah, dari visi misi ini kami breakdown ke dalam rencana kerja pemerintah daerah di RKPD untuk tahun 2024 ini, dan itu pun saya tinggal menjalankan karena sudah selesai di akhir tahun saya datang itu, dan tugas saya mengejar dan mewujudkan agar indikator-indikator yang belum tercapai itu bisa terrealisasi di tahun ini. Dan juga tahun ini saya bersama-sama jajaran sudah menyiapkan rencana pembangunan daerah, yaitu menjembatani kekosongan dokumen perencanaan, yaitu di RPD 2025-2026. Nah, kalau terkait dengan bandara, saya juga bersama jajaran sembari menanti peresmiannya, maka pemerintah kota telah mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung, menyiapkan akses, sumber daya manusia, juga destinasi wisata. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Angkasa Pura, Gudang Garam agar Kota Kediri bisa dapat manfaat dari adanya bandara tersebut. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan dari posisi sekarang. Oke, kira-kira si bandara ini tuh kapan sih bisa beroperasi, Bu? Kalau itu, kalau kita lihat di berita-berita ya, karena itu sebenarnya dari akhir tahun lalu sudah didengung-dengungkan, tapi sampai sekarang karena memang kalau informasinya masih menunggu kesiapan untuk bandara penerima. Oke. Ya kan, karena kalau lihat dari listnya itu bandara kita itu pesawatnya itu membuat rute yang disetujuin ya, rute Kediri Jakarta, Kediri Palembang, kota kelahiran saya tuh. Yes, saya senang banget tuh langsung bisa langsung ya. Terus ke Jeddah, kalau saya lihat juga ke Makassar. Itu yang saya lihat. Nah, bandara-bandara penerimanya yang masih harus mengatur slot untuk pendaratannya, kedatangan itu yang masih, kalau dari sisi kitanya insya Allah sudah siap, dan kabupaten kota sekitar juga udah siap semua. Oke, kalau gitu kira-kira dampak apa nih yang paling akan terasa di Kota Kediri dengan adanya bandara tadi, kemudian katanya ada jalan tol juga, Ibu? Kalau jalan tol sedang proses ya, jadi masih menggunakan jalan non tol ini ya. Pasti banyak manfaatnya buat khususnya Kota Kediri dengan adanya bandara dan nanti jalan tol. Karena dengan beroperasinya bandara dan jalan tol akan membuka banyak lapangan pekerjaan dan perekonomian akan tumbuh karena banyaknya wisatawan atau pengunjung lah ya yang melintasin, yang tadinya turun di Surabaya ya kan, baru bisa menuju ke kota-kota sekitar, kalau disebutnya Mataraman. Nah sekarang kan turunnya di Kabupaten Kediri yang dekat dengan kita, dan kita memang dari dulu juga udah siap dengan tempat penginapan yang bagus-bagus, dan juga jalanan kita juga udah bagus, sudah cantik, trotoarnya udah banyak pohon-pohon yang tumbuh untuk melindungi dari panas, walau masih kurang ya, cuma sudah mulai, dan trotoarnya udah ramah lah, walau masih ada di beberapa tempat yang belum begitu ramah dengan lanjut usia sama disabilitas. Tapi ini kita mau melakukan perbaikan-perbaikan untuk menyambut dengan dibukanya bandara nantinya. Dan juga nanti kuliner kita untuk jaga kualitasnya, pelayanannya, hospitality lah. Gitu. Artinya memang terus bersiap ya, Bu ya. Iya. Nah, Kota Kediri ini kalau kita dengar dia adalah sebuah kota tertua, salah satu kota tertua di Indonesia. Kira-kira ini bisa menjadi sebuah keunggulan Kota Kediri sendiri nggak sih, Bu? Ya, benar. Itu jadi Kota Kediri itu merupakan kota tertua ketiga setelah Palembang, di mana kota kelahiran saya, Kota Palembang itu, dan Salatiga. Kota Kediri tahun ini akan berusia 1145 tahun. Di masa lalu bahwa Kota Kediri merupakan ibu kota kerajaan Kediri. Kerajaan yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1042. Dengan rajanya yang terkenal adalah Sri Jayabaya yang memerintah pada tahun, insya Allah kalau saya nggak salah, 1135 sampai 1157 Masehi.
Nah, pada masa pemerintahan Srijayabaya inilah kerajaan mengalami masa kejayaannya. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara. Di mana di masa pemerintahan Hindia Belanda, Kota Kediri menjadi karesidenan. Wilayah bekas atau eks-karesidenan Kediri ini melingkupi adalah Kota Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulung Agung. Keunggulan dari sejarah panjang Kota Kediri ini bisa dirasakan adalah posisinya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Kota Kediri menjadi hub bagi daerah sekitarnya dan jadi pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi lain. Jadi pusat pendidikan juga, makanya jumlah orang yang beraktivitas di Kota Kediri pada siang hari jauh berkali lipat dibanding pada jumlah penduduknya yang sekitar 300 ribuan. Oke. Nah ini menarik nih. Ini bisa menjadi alasan untuk para wisatawan datang ke Kota Kediri ya Bu ya. Apalagi sekarang udah mau ada bandara juga, jadi aksesnya lebih mudah. Nah kira-kira di Kediri ini ada spot pariwisata apa aja sih Bu? Mungkin Ibu punya rekomendasi? Wih, banyak sekali. Saya selama 2 bulan lebih nih, masuk 3 bulan. Walau kota kecil, Kota Kediri ya, luasnya hanya lebih kurang 64 km persegi, ya jumlah penduduknya 300 ribuan, tapi destinasi wisatanya cukup lengkap. Mulai dari wisata religi, sejarah, bahkan ada banyak sumber air dan ruang terbuka hijau. Salah satu wisata yang cukup terkenal dari mulut ke mulut yaitu wisata religi makam Syekh Wasil Samsudin, atau yang biasa disebut dengan Mbah Wasil, yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di Kediri. Sampai saat ini Mbah Wasil ini makamnya ramai dikunjungi rombongan peziarah dari berbagai daerah. Selain itu ada gereja Immanuel atau dikenal dengan Gereja Merah. Dan selalu saya datangin kalau saya sempat pagi hari tidak hujan itu naik sepeda. Senang banget karena udaranya sejuk, dingin, berkabut kalau pagi-pagi. Karena jam 5 pagi Kota Kediri itu sudah terang. Jam 5 pagi. Subuhnya itu jam 4 kurang 5 menit. Wah, kalau di sini jam 5 masih 3.55. gelap sekali. 3.55. Jam 4. Jadi setengah 5 saya udah siap-siap naik sepeda keliling. Karena Kota Kediri itu hanya 3 kecamatan. Dan kalau naik sepeda lurus-lurus saja itu butuh waktu cuma nggak sampai 1,5 jam. Dan saya senangnya tidak pernah kesasar, cuma takut dengan kecepatan mobil bis saja naik sepeda. Itu kalau belok kanan balik lagi ke asal, karena dia sudah terpetakan terstruktur kotanya. Jadi kayak kota di Eropa atau di Amerika. Makanya saya pikir Kota Kediri itu tinggal ditambah aja kualitas pelayanan publiknya maupun ketersediaan dari tempat-tempat wisatanya. Ya, misalnya di situ ada Museum Airlangga sebagai pelengkap wisata sejarah, di mana museum ini terletak di kawasan wisata Gunung Klotok dan dekat dengan Gua Salomangkleng. Dan ini hampir tiap minggu saya datang ke sana. Wah, ngapain tuh Bu? Ya enggak untuk semedi ya, tapi ngelihat bahwa masyarakat kita di Kota Kediri itu seneng ke tempat-tempat seperti itu. Dan tempat masuknya juga murah bayarnya gitu, makanannya murah-murah gitu. Nah di Museum Salomangkleng ini atau Museum Airlangga ini ada arca dewa, prasasti, relief manusia, gentong batu dan lain-lain. Dan sekarang di belakang Goa Salomangkleng itu memang sedang diisolasi karena ada penemuan galian kepurbakalaan. Ini sudah tahap ketiga. Saya belum pernah ngeliat ke atasnya, tapi di situ sudah mulai ditemukan peninggalan-peninggalan zaman dulu. Penggalian-penggalian. Selain wisata religi dan sejarah, Kota Kediri juga memiliki wisata alam sumber air yang pas dikunjungi untuk refreshing. Seperti Sumber Banteng di Kelurahan Tempurejo, Sumber Ciput di lingkungan Ngasinan, Sumber Cakarsi itu di Kelurahan Tosaren, dan Sumber Soyo di Kelurahan Bawang. Kalau berkeliling kota juga semakin lengkap, mengunjungi berbagai taman dan ruang terbuka hijau yang ada di sini.
Saya sampai terperangah-perangah ngelihat misalnya dari hutan kota Joyoboyo itu luasnya 3,5 hektar. Wah. Dan saya minta itu lebih diperbaharuin lagi, direhab atau namanya revitalisasi. Ya. Untuk tanaman-tanamannya agar tambah cantik dengan bunga-bunga warna. Terus dihidupkan wifi-nya kencang di sana. Jadi anak muda sambil duduk-duduk bisa buka wifi gitu. Terus ada Taman Sekartaji, ini banyak sekali orang-orang lanjut usia senam tera di sana di pagi hari karena di sana ada kolam-kolam ikannya. Terus Taman Berantas juga ada burung merpatinya. Kayak kita di Itali. Jadi sebenarnya sudah dicontoh banyak semua. Ya, jadi saya berharap wisatawannya juga bisa melihat itu, nggak perlu keluar negeri, nggak perlu visa. Yang saya harap tapi wisatawan ini harus disiplin untuk jaga tidak buang sampah sembarangan nantinya. Itu yang kita harus belajar berdisiplin. Dan masih banyak lagi RTH lain di kelurahan-kelurahan yang kecil-kecil. Dan hampir tiap waktu saya menyempatkan untuk bersepeda tadi. Melintasi jalur sepeda. Memang jalur sepedanya itu sudah mulai hilang tuh cat warnanya. Nah, saya minta juga tahun ini kalau ada anggaran bisa untuk mengecat ulang jalur-jalur sepeda. Jadi pengendara roda 2 dan 4 yang lain untuk bisa lihat kalau misalnya ada yang pesepeda itu lebih terjaga. Gitu. Nah, ini yang yang saya harapkan menjadi salah satu daya tarik. Selain nanti makanannya, keramah tamahannya, dan stasiun kotanya yang keluar dari stasiun kota itu sudah disambut dengan kuliner-kuliner, jalanannya aman gitu. Kalau tadi kita sempat dengar nih, Ibu menyebutkan bahwa ada ziarah ke masjid, ada juga ke gereja-gereja. Nah, ini tuh ternyata mungkin berkolerasi dengan penghargaan yang baru saja didapat nih sama Kota Kediri ya Bu ya, mengenai penghargaan toleransi. Boleh diceritain Bu, seperti apa nih penghargaan ini? Saya pun sebenarnya terkaget-kaget ya, apalagi ya karena ini sudah yang ke-12 semenjak saya 2 bulan menjadi penjabat. Dan itu tahunnya adalah yang ke-4 Kota Kediri mendapatkan, walau rankingnya itu turun. Cuma dari angka capaian penilaian itu kita naik sangat signifikan dari 50-an menjadi 60 kalau tidak salah kemarin. Kemarin sore kita terima dari Setara Institute. Nah, di sana memang penilaiannya itu adalah dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh Kota Kediri. Baik dari dokumen perencanaannya, penganggarannya yang mengarah kepada dukungan untuk toleransi. Toleransi itu baik beragama, toleransi terhadap orang-orang disabilitas, lanjut usia, dan juga dari perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, itu sudah ada tercantum di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kita untuk dukungan seperti itu. Yaitu misalnya kita memberikan dukungan kepada forum kerukunan umat beragama. Itu sampai ke kelurahan ada. Berikutnya saya hanya ingin, karena itu tidak kerja sendiri, tapi kerja tim, jajaran semua yang mendukung. Selain itu juga dukungan dari komen-komen jajaran terkait dengan toleransi tadi. Dan bahwa toleransi itu kenapa rating kita tinggi karena kalau dibilang jarang ya pasti nggak mungkin ya. Pertikaian antar umat beragama atau suku dan lain-lain itu tidak ada. Kalaupun ada ya satu dan itu bisa diselesaikan. Waktu kemarin saya juga pertikaian itu bisa diselesaikan. Jadi itu. Artinya memang sudah tercermin ya Bu ya, makanya dapat sampai 4 kali nih 4 kali toleransi ini ya Bu. Nah, kalau kita balik lagi nih ke pariwisata. Sebenarnya selain pariwisata yang paling menarik bagi wisatawan, termasuk aku belum pernah nih ke Kediri. Pastinya soal oleh-oleh. Apa nih yang wajib dibawa oleh para wisatawan saat mengunjungi Kediri? Kira-kira Ibu ada rekomendasi apa nih? Kalau itu sih sebagai ibu-ibu perempuan, wah habis uang ya. Buat oleh-oleh.
kalau sudah punya pacar atau suami pasti ketakutan tuh. Karena oleh-oleh di Kota Kediri ini cukup ikon ya. Oke. Walau belum terlalu masif informasi ini ke nasional. Oke. Apa tuh? Misalnya tahu takwa. Oke, tahu. Yang Kalau kuning itu ya, Bu dibilang ya? iya kuning. Tapi ada juga tahu pongnya yang putih. Hmm. Produk di sana juga. Tapi kalau itu kuning. Dan masaknya gampang taunya setelah saya tanya. Jangan sampai salah. Jadi cuma digoreng sebentar di minyak yang panas sudah. Kalau enggak dia jadi keras katanya begitu. Oh. Tapi karena saya kan jarang masuk ke dapur ya. Diajak rapat terus sama jajaran. Jadinya ya saya hanya merasakan dan makannya itu sama petis. Oh, pakai Petis. sambal petis yang hitam itu ya, Bu ya? Iya, itu ada yang hitam, ada yang coklat. Nah, saya Oh. dari kecil kenalnya yang hitam. Jadi saya cari mana yang petis yang hitam. Padahal di Aku sana juga pas dicoba, Taunya yang hitam petis. yang coklat juga enak. Oh, oke. Gitu. Itu tahu takwa. Habis itu ada juga getuk pisang, stik. Kalau getuk pisang itu tergantung selera. Oke. Kalau saya nggak begitu suka karena lengket di gigi. Oke. Tapi buat yang lain mungkin senang. Kalau saya senang pisang itu dibuat bolu pisang kan. Bolu Nah, pisang. itu. Mungkin nanti tak suruh mereka buat bolu pisang. Terus ada stik tahunya. Oh, stik tahu. Stik tahu. Seperti apa tuh, Bu? Ya diiris-iris kayak Panjang-panjang gitu panjang ya? panjang. Oke. Terus berbagai olahan lainnya juga. Terus kalau itu ada nasi goreng. Pak Man, malam hari itu bukanya jam 9-an kalau nggak salah, dan kalau pas malam libur itu cepat habis. Oh. Dan harganya cuma 8.000 10.000. Wah, murah banget tuh, Bu. Dan pas takarannya itu. Buat kenyang cukup lah ya, Bu. Ada mie-nya juga, mie goreng, dan masaknya pakai areng. Oh. Saya sampai gitu. Unik. Mie kuah juga banyak di sana. Terus kalau ngelihat dari itu makanan ya, tanaman itu buah mangga podang. Mangga podang, iya. Belum ya? Belum pernah. Tapi sekarang lagi sudah nggak musim, jadi mahal dan rasanya masih hijau-hijau udah dipetik. Jadi saya pikir harus, kemarin itu bulan November itu pas itu musimnya. Jadi warna bulan oranye November ya? kayak mangga Miyazaki itu ya. Oh, oke. Warnanya. Manis tahu ya, Bu ya? Wih, manis banget. Manis sekali ya. Jadi kalau teman-teman jajaran yang ibu-ibu untuk biar bisa ngerasain sepanjang tahun, saya baru dikasih tahu setelah musimnya habis. Mereka simpan, dikupas, diiris, disimpan di Tupperware, taruh di freezer. Oke. Jadi mereka bisa keluarkan kapan saja untuk di jus. Oh, benar Gitu. juga. Nah itu mangga Menarik, podang. Duriannya juga sama ya, sepanjang Mataraman tuh ada durian. Itu buah-buahannya. Oke. Kalau yang lain ada juga Mungkin kain-kain Ibu seperti tenun iya. atau batik ada, Bu, di Iya. Kediri? Ada batik, batiknya. terus ada tenun. Nah yang saya suka tuh tenunnya, Oke. warna-warnanya cantik-cantik. Kalau dilihat, nanti boleh lihat. Oke. Dan saya dorong setiap saya ke acara-acara, kalau nggak batik ya saya tenun. Gitu. Dan di Kota Kediri ini ada tenun ikat khas Bandar Kidul dan juga batik tulis Darmo namanya. Oke. Dan kita selalu dorong untuk jajaran itu memakai di acara-acara atau di tiap hari kita itu Kamis Jumat Selalu itu pakai pakai batik atau tenun. Oke. Nah, yang pertama ada Kampung Keren Tenun Ikat di Bandar Kidul, di mana para wisatawan nanti bisa memilih langsung kain atau souvenir yang ingin dijadikan oleh-oleh, sekaligus melihat proses pembuatannya. Oke. Dan mencoba alat tenun bukan mesinnya tadi, ATBM-nya. Lalu untuk melihat koleksi batik juga batik tulis Darmo ya ini, para wisatawan juga bisa berkunjung ke Kampung Keren Wisata Batik Darmo. Oke. Di sana juga di Kampung Keren Tenun Ikat, para wisatawan juga bisa melihat pembuatan alat-alat pembuatan Batik tadi itu. batik, juga merasakan pengalaman membatik di mana lokasi Kampung Keren ini cukup dekat dengan bandara. Oh, seru Sehingga juga. nanti memungkinkan para wisatawan sampai di Kota Kediri bisa langsung mampir. Dan kami juga mendorong para pengrajin tenun dan batik di Kota Kediri ini untuk go digital juga. Ya, sehingga karya-karyanya itu bisa diakses dan dibeli melalui e-commerce.
itu kita dorong. Dan harganya kalau saya lihat murah, jangan pilih yang ini ya tapi ya, yang Sutra. Oke. Sutra kan kalau saya juga rugi karena nyuci harus Ya. ke laundry, dry clean, Harus mahal. beda ya perawatannya ya Bu. Kalau yang batik biasa, tenun yang biasa, yang katun ya kayaknya, itu terjangkau lah. Oke. Lebih murah daripada tenun, mohon maaf, dari NTB, NTT, itu lebih murah sekali. Oke, ada range harganya Ibu kira-kira? Range harganya ya 225 lah, paling murah itu. Semoga dengan kenaikan barang modalnya enggak tinggi, nanti berubah lagi setelah saya rekaman ini. Kalau Sutra itu ya di atas 1 juta. Kan Memang sayang berbeda banget kan. ya, Bu ya? Padahal kalau dipakai enak juga. Enak kok yang ini. Saya pakai jarang yang Sutra. Karena cuma tinggal dikocok, menghilangkan bau keringat, tuh udah dijemur, dibalik. Iya, jadi gampang. Mungkin ini salah satu batiknya atau bukan ini Bu? Insya Allah iya ini. Dan ini kombinasi. Penjahitnya juga penjahit sana. Saya ngomong cuman butuh gini, kerahnya gini, udah jalan. Koleksi ya Bu ya berarti ya? Iya, selama di sana ya saya karena senang juga sih dengan cantik-cantik, warnanya cantik, motifnya cantik gitu. Nah Ibu, selain soal oleh-oleh nih, Kota Kediri ini identik dengan gudang garam ya Bu. Kontribusinya pada PDRB kurang lebih 80%. Apakah memang arah kebijakan ekonominya adalah industri nih Bu Kota Kediri ini? Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa kota ini identik dengan perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Saya sebenarnya juga nggak tahu waktu ditunjuk itu bahwa itu ada gudang garam. Tapi setelah di sana ya, gudang garam. Nah tapi memang Kota Kediri kalau dari data BPS merupakan kota terkaya. Ya karena PDRB dari industri rokok sangat besar. Namun sebenarnya bila dilihat jauh ke belakang, itu sektor industri berkembang di Kota Kediri itu adalah industrialisasinya dimulai dengan industrialisasi gula. Yaitu tahun 1830 sampai 1930, makanya di peta lama itu kita temukan rel kereta untuk ngangkut tebu ini. Yang sekarang mungkin udah tertutup. Nah ada 2 pabrik gula dari zaman Belanda dulu, yaitu yang sampai sekarang masih beroperasi walau tidak seperti dulu ya, yaitu PG Merican dan juga PG Pesantren Baru, pabrik gula PG itu. Nah saat ini kami concern terhadap pengembangan industri mikro dan kecil. Sebagian besar bergerak dalam produksi makanan, pengolahan hasil pertanian hingga industri kreatif seperti fashion ya untuk ini. Ada handicraft serta paling ikonik adalah tenun ikat. Nah mulai sekarang dan ke depan ekonomi Kota Kediri juga diarahkan kepada basis jasa seperti pendidikan, layanan kesehatan, perhotelan dan perbelanjaan. Nah saya berharap memang Kota Kediri itu tidak perlu punya mall besar-besar, tidak perlu punya toko-toko yang modern, tapi tetap menghidupkan pasar-pasar tradisional tapi bersih. Saya selalu senang ke pasar tradisional, melihat ikan yang masih menggelitik, sayur-sayur segar dan murah. Itu paling penting tuh ya Bu ya, murah. Murah ya ibu-ibu kan pasti murah. Sudah murah ditawar lagi. Oke. Nah Ibu, ke depan nih apa rencana Ibu untuk menjadikan Kota Kediri ini jadi lebih maju lagi Bu? Ya berharap Kota Kediri bisa naik kelas dari kota sedang menjadi kota besar. Ya kita tidak boleh menghalangin ya untuk bertambahnya jumlah penduduk. Kalau kota sedang itu kan dari 100.000 sampai 500.000 itu disebut kota sedang. Nah kalau kota besar itu dari 500.000 sampai 1 juta jumlah penduduknya. Yang saya ingin sampaikan, yang dimaksud dengan kota besar itu adalah bukan jumlah penduduknya, tapi pelayanan perkotaannya. Saya lama ngurusin perkotaan di Jakarta, di Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang saya harapkan adalah Kota Kediri ini
punya pelayanan publiknya itu menyamai dengan kota metropolitan. Sehingga anak-anak muda tidak perlu ke kota besar untuk berkarya, tetap ada di kota Kediri tapi dikenal secara internasional dengan adanya fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh kita, oleh kotanya. Pemkot juga nggak bisa sendiri, perlu dukungan dari pengusaha, masyarakat untuk menyediakan, menjaga fasilitas-fasilitas pelayanan publik tadi. Gak mungkin oleh jajaran Pemkot sendiri, harus butuh dukungan untuk memeliharanya. Kita itu kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan kan memang bisa membangun tapi tidak bisa memelihara. Mohon maaf. Nah ini saya dorong harus dari diri sendiri untuk bisa memulai itu, menjaga bisa antri, disiplin waktu. Saya berusaha selalu komitmen untuk tepat waktu. Kalau mengatakan rapat jam segini, kecuali bencana yang mengatakan bahwa saya dari luar saya yang mengatakan itu tidak bisa tepat waktu. Gitu. Nah itu yang harus kita mulai sebagai bangsa yang besar. Memang sebenarnya yang paling sulit itu bukan memulai tapi memelihara itu ya Bu. Memelihara. Oke Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari aku. Apa nih harapan besar Ibu untuk Kota Kediri ke depan? Silakan Ibu. Banyak rencana-rencananya sebenarnya. Dan saya tadi di awal sudah cerita, saya sebentar di situ. Kalaupun paling tidak kalau saya lolos evaluasi pertriwuanan, berarti saya 1 tahun sampai wali kota terpilih dilantik. Nah dalam waktu yang singkat ini 1 tahunan, saya ya tinggal menjalankan, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu senior-senior wali kota kemarin untuk mendorong itu dan bersinergi dengan semua pihak. Dan saya membuka jalan juga ke pemerintah pusat, ke jajaran kami di Kota Kediri untuk bisa tahu gimana sih bisa dikenal Kota Kediri ini. Karena kalau tak kenal maka tak sayang. Pasti itu ya. Dan orang ingin memberikan dukungan program bantuan, kalau nggak kenal kan susah. Gimana kinerjanya, ya kan? Nah, dengan adanya jalan saya buka ke teman-teman di pusat dan juga investor bisa mengambil peran di sini. Saya yakin kota ini punya potensi besar. Dan dengan adanya bandara dan jalan tol nantinya pasti membuat kota ini lebih menarik dari sisi investasi. Apalagi nanti pengusaha-pengusaha itu kan datang dari luar negeri, dari kota lain melihat bahwa kota ini nyaman untuk tinggal. Karena apa? Saya berharap harga kulinernya tadi tetap bertahan murah, kualitasnya terjaga, bersih dan ramah tamah semua kita di sana, hospitality kita gitu. Nah kami juga menjamin adanya pelayanan perizinan yang mudah dan kami sudah punya mall pelayanan publik walau belum lengkap semua di dalam satu atap, satu gedung di mana kondisi keamanan di Kota Kediri juga sangat kondusif dari data kemarin beberapa bulan yang lalu bahwa Kota Kediri adalah termasuk yang paling hijau, ya paling aman dan tidak ada konflik. Semoga ini tetap berjalan. Dan Kota Kediri termasuk tadi 10 besar kota yang tertoleransi ya selama 4 tahun terakhir dan kami dengan jajaran berharap Kota Kediri sebagai hub daerah lain juga tetap bisa dijalankan dengan baik walau nanti ada jalur selingkar Wilis dan lain-lain, tetap Kota Kediri ini dikangenin oleh semua yang pernah melintas dari zaman dulu sampai sekarang. Gitu. Ibu terima kasih sudah mengunjungi Indonesia Raya hari ini ya Bu ya. Semoga kedepannya Kediri semakin dikenal oleh masyarakat luas dan juga tetap bertahan toleransinya ya Bu ya. Ibu tadi katanya mau menyampaikan pantun, boleh Ibu silakan. Iya terima kasih. Saya nanti disebut bukan cakep ya, cantik ya. Oke. Keliling kota naik sepeda. Cantik. Ingat lewat jalur kiri. Cantik. Kami tunggu kedatangan Anda. Di sini, di Kota Kediri.
Mantap. Oke, terima kasih sahabat kompas.com sudah menyaksikan Nusaraya kali ini. Saya Putri Aulia pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.